Sihir sebenarnya adalah penyalahgunaan energi feminin. Apakah energi feminin itu bisa disalahgunakan? Sebenarnya penyalahgunaan energi feminin itu sudah terjadi sejak zaman dulu. Salah satu bentuk penyalahgunaan energi feminin adalah untuk sihir yang mengarah kepada manipulasi dan ilmu hitam. Sihir dalam KBBI artinya perbuatan ajaib yang dilakukan dengan pesona dan kekuatan gaib, atau ilmu tentang penggunaan kekuatan gaib. Belakangan ini, sihir digunakan untuk mendefinisikan aktivitas yang menggunakan kekuatan gaib untuk menyakiti orang lain atau untuk mengendalikan atau memanipulasi keadaan, biasanya sih demi kepentingan ego. Kenapa disebut kekuatan gaib? Karena aktivitas ini biasanya tidak rasional. Zaman dulu, segala hal yang tidak bisa dijelaskan secara rasional itu disebut sebagai gaib. Telepati, manifestasi, clairvoyant, hipnosis, mesmerisme, dan energi healing dulu disebut sebagai sihir. Tapi belakangan, definisi sihir digunakan untuk aktivitas metafisik yang digunakan untuk menyakiti atau memanipulasi manusia. Dan biasanya ini semua sumbernya berasal dari ego atau nafsu manusia yang dijadikan bahan bakar untuk memanipulasi dan mengendalikan. Sihir sebenarnya banyak sekali menggunakan teknik-teknik manipulasi, meliputi manipulasi psikologis, penggunaan ilmu hitam atau black magic, penggunaan energi negatif atau dark energy, atau menggunakan dark game atau permainan gelap untuk menyeret orang lain ke dalam kendali. Mereka yang melakukan sihir untuk keperluan seperti ini, kalau di zaman dulu biasanya dimanifestasikan dalam bentuk pemujaan terhadap dewi-dewi yang berwujud seram, atau pemujaan terhadap sosok demit atau setan yang berwujud perempuan, seperti penyembahan terhadap Dewi Durga, Nyi Roro Kidul, bahkan Baphomet dalam Secret Society. Mengapa sosok feminin yang disembah? Karena memang pada dasarnya sihir itu menggunakan energi feminin untuk menggerakkan. Lebih tepatnya, energi feminin yang gelap yang bersumber dari ego dan nafsu pelakunya sendiri yang masih belum dijinakkan. Ini biasanya berasal dari luka dan trauma dalam diri yang belum sembuh. Karena itu, mereka akan berusaha memanipulasi dan mengendalikan dengan beragam cara. Walaupun itu kalau di zaman dulu mengarah pada sihir gelap. Kalau di zaman sekarang, ya namanya dark game, dark manipulation, dark energy, dan lain-lain. Sayangnya, orang yang mendalami spiritual kadang sering keliru mendalami energi feminin ini. Banyak yang berharap bisa sakti dan disegani orang setelah mempraktekannya, terutama lawan jenis. Padahal malah membuat diri itu semakin terjebak dalam kuasa ego dan makin jauh dari diri sejati. Selengkapnya akan kita bahas di online class dengan tema Divine Feminine dan Divine Masculine. Untuk mendaftar, klik link di bio, pilih tombol online class with Lia, lalu isi formulir yang ada di sana. Atau hubungi WhatsApp di deskripsi untuk mendaftar secara manual. Daftar sekarang karena belum tentu akan saya buat lagi online kelasnya.